Perkenalkan, nama saya Fitran Dani Octavianus, NIM 19143111054, kelas A. Di sini saya mau mempresentasikan tugas UAS Technopreneurship 2 dengan judul How to Success in Financial Market. Oke. Quotes of the day. Pikiran manusia itu seperti parasut yang hanya bekerja dan berkembang jika terbuka. Oke, lanjut ya. Materi kali ini membahas mengenai how to success in financial market. Sebagaimana kita telah pahami bahwa untuk meraih sukses dibutuhkan mindset yang tepat dan kemampuan keterampilan yang sesuai di samping strategi yang jitu. Untuk itu, kita akan membahas materi ini secara menyeluruh dari fundamental hingga tips and tricksnya. Di sini list of materinya ada beberapa, yaitu mindset sukses, market, financial market, value analysis, technical analysis, volume analysis, investasi cerdas, programming for your life, dan yang terakhir konklusi. Mindset yang pertama, mindset sukses. Mindset sukses. Mindset adalah pola pikir, yaitu cara kita memandang berbagai hal atau permasalahan. Mindset sukses adalah pola pikir yang bisa membawa kita menggapai sukses. Oke. Jadi mindset kita dipengaruhi oleh banyak hal seperti karakter bawaan kita dan beragam pengalaman yang pernah kita lalui selama ini. Ukuran mindset, ukuran karakter kita ada dibagi menjadi 4, yaitu pertama IQ. IQ itu seperti ukuran penalaran, keilmuan. Contohnya itu di akademis pendidikan. Yang kedua ada EQ, emotional quotients. EQ itu ukuran emosional. Itu biasanya ada di contoh karakter pemimpin, pendidik, politikus. Yang ketiga ada SQ. SQ itu ukuran ketaatan dan ketekunan. Nah, itu biasanya ada di pemuka agama dan pegiat sosial. Yang keempat ada FQ, yaitu financial quotients. Itu ukuran tata kelola keuangan. Nah, ini mindset yang ada pada pebisnis, pengusaha atau pedagang. Sesungguhnya setiap personal memiliki IQ, EQ, SQ, FQ, namun dengan standar kualitas yang berbeda-beda. Untuk membentuk kombinasi pola yang unik, berbeda-beda untuk setiap orang. Perbedaan pola kombinasi itulah yang menjadi karakter dari setiap orang. Kita lanjut, lalu mindset FQ. 1. Ada aset dan beban. Di sini kita bisa menjadikan, nah ini mindset yang ada pada bisnis tadi ya, financial quotients. Itu mereka punya mindset dalam menyimpan uang, yaitu misalnya ada 2 aset sama beban. Aset, segala sesuatu yang memasukkan uang ke dompet Anda. Beban, segala sesuatu yang mengambil uang dari dompet Anda. Aset, passive income. Aset, bisa diwariskan. Nah, ini contoh aset dan beban. Contohnya aset itu ada saham, real estate, bisnis, ternak, lahan produktif. Contohnya beban itu seperti rumah, mobil. Kenapa kok rumah, mobil termasuk beban? Ya karena setiap bulan kita harus ada ngeluarin uang untuk perawatan, untuk maintenance. Lalu di sini ada cash flow dari sebuah mindset seorang FQ. Di sini
Contoh cash flow seorang yang kelas miskin. Dia bekerja lalu mendapatkan income, lalu mengexpand uangnya ke hal-hal yang tidak berguna. Di sini contoh cash flow kelas menengah. Dia punya uang, lalu uangnya tidak dia bayar untuk membayar cicilan, tapi dia buat untuk membeli barang-barang liabilities atau barang-barang beban, contohnya kayak mobil, terus kredit card. Ini contoh cash flow orang kaya. Nah, cash flow orang kaya ini agak sedikit berbeda ya. Mereka itu punya income, lalu income-nya ini nggak dibuat expand kemana-mana. Jadi pendapatannya itu income diperoleh dari aset-aset yang dimilikinya. Pengeluaran ditekan sebisa mungkin dan menerapkan pola hidup sederhana. Nah, sisa pendapatan setelah dikurangi pengeluaran selalu dimanfaatkan untuk membangun aset lagi. Nah, kayak mereka itu beban liabilities itu selalu ditekan seminimal mungkin, maka nilai asetnya akan selalu meningkat, yang berarti juga pendapatannya selalu meningkat pula. Cash flow kuadran. Nah, ini seperti apa aja sih cash flow-nya? Yang kedua, rantai usaha. Dari awal sampai akhir terbagi menjadi Nah, buat kalian yang mau berbisnis atau membuka usaha, kenali dulu posisi bisnis Anda pada rantai usaha itu seperti apa. Anda sudah punya ini belum? IQ, FQ, EQ, dan SQ. Yang ketiga, kita masuk ke materi market. Market itu seperti apa? Jadi market itu, atau kita nama gampangnya pasar, secara tradisional merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Nah, aktivitas jual dan beli di pasar disebut dengan perdagangan atau trading. Tipe-tipe pasar itu ada dua, pasar campuran dan spesifik. Nah, lalu bagaimana dengan definisi market masa kini yang telah berbasis teknologi? Oke, kita masuk ke materi finance market. Nah, financial market itu apa? Pasar keuangan atau financial market adalah pasar di mana berbagai jenis instrumen keuangan diperdagangkan, termasuk saham, komoditas, mata uang ternegara, mata uang kripto, dan lain-lain. Jenis-jenis financial market ada 3, yaitu pasar modal atau capital market. Nah, pasar modal ini merupakan jenis pasar yang memperjualbelikan modal jangka panjang yang biasanya dibentuk biasanya itu disebut saham dan turunannya. Nah, pasar valuta asing ini atau biasa kita sebut tuh forex, singkatan dari foreign exchange. Pasar valuta asing adalah pasar yang melakukan kegiatan transaksi valuta asing atau mata uang asing, baik berupa transaksi spot transaction, forward transaction, maupun swap transaction. Lalu yang ketiga ada komoditas. Nah, pasar komoditas ini merupakan pasar yang kegiatannya adalah memperjualbelikan barang-barang komoditas tertentu seperti gold, metals, oil, barang-barang pertanian, dan lain-lain, baik secara spot transaction maupun futures transaction. Jadi, financial market ini sama saja seperti pasar tradisional biasa, hanya saja dagangnya lebih spesifik dan biasanya telah didukung dengan penerapan teknologi dalam melakukan transaksinya.
Nah, contohnya kayak pasar saham ini, kalau di pasar tradisional itu kayak pasar sayur dan buah. Jadi dia itu eh, berdagangnya itu dengan jangka panjang gitu. Kita masuk ke materi mindset dan investasi or trading. Jadi investasi dan trading itu dua hal yang berbeda ya. Investasi itu tujuannya membangun portofolio aset, jadi mendapatkan income dari penghasilan aset tersebut. Nah, tergolong dalam passive income. Pelakunya itu disebut investor kalau investasi. Kalau trading atau berdagang, nah itu tujuannya memperoleh keuntungan secara langsung atau profit. Mendapatkan income dari profit trading tergolong dalam active income. Nah, jadi trading itu bukan passive income, karena untuk mendapatkan profitnya itu kita harus aktif. Jadi bukan kayak investasi yang tinggal taruh uang, tinggal tidur udah. Nah, ini di trading itu pelakunya disebut trader. Nah, ini di sini ada contoh buy low sell high. Nah, mindset trading atau investasi itu sederhana, yaitu beli saat harga murah atau turun, lalu jual saat harga naik. Strategi investasi dengan cara saving, menabung atau DCI. DCI ini singkatan dari dollar cost averaging. Nah, jadi strategi menabung rutin atau dollar cost averaging itu adalah sebuah metode sederhana. Jadi di mana kita itu menginvestasikan jumlah uang yang sama setiap bulan atau setiap minggu. Jadi misal minggu pertama saya mau investasikan 1 juta. Nah, ternyata minggu kedua marketnya turun, kita beli lagi tuh 1 juta. Nah, kita kalau di investasi mindsetnya itu semakin harga aset itu semakin murah, itu semakin emas buat kita. Beda sama trading ya. Nah, jadi strateginya adalah disiplin untuk membeli saham dengan jumlah nominal pembelian yang sama atau tetap, tanpa peduli harga naik atau turun. Strategi investasi dengan cara trading. Nah, di sini ada dari modal awal itu digunakan untuk berdagang atau trading. Jadi kita punya modal, kita tradingin, lalu kita investasiin. Jadi kita investasi dari keuntungan trading. Kita masuk ke materi analisis dan prediksi harga. Metode analisis atau prediksi dan prediksi itu ada 3. Yang pertama itu fundamental analysis, yang kedua technical analysis, lalu yang ketiga ini bandarmologi. Jadi kita trading berdasarkan kapan bandar itu beli dan jual. Tipe investor. Nah, di sini tipe investor dia itu membeli saham blue chip atau saham-saham yang LQ45, saham-saham yang udah punya nama, udah berdiri bertahun-tahun. Jadi dia memprediksi dengan menggunakan fundamental. Contohnya misalnya Bank BRI, Bank BCA. Nah, kita seorang investor tuh melihat analisis itu dari fundamental atau keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, itu target profitnya itu tahunan dan bisa sampai semesteran. Yang kedua itu ada position trader. Nah, position trader ini dia membeli saham itu lebih dari 300 rupiah per lembar ya.
Nah, dia menggunakan analisis itu menggunakan teknikal karena mungkin chartnya yang digunakan tuh H4D1. Nah, itu target profitnya itu bisa harian, mingguan. Kalau untuk tipe scalper ini dia membeli saham itu di bawah Rp300 per lembar. Lalu analisisnya menggunakan volume analisis, jadi menggunakan bandarmologi. Jadi kayak misalnya kalian tahu yang di Indonesia bandarmologi itu siapa ya, lupa saya. Ada kok. Itu jadi beli-beli saham yang receh-receh kayak saham-saham gorengan. Nah, itu dia masuk market dan keluar marketnya itu cepet, bisa target profitnya karena jam-jam dan menitan doang. Kita masuk ke materi value analysis. Nah, mindset dari value analysis ini kita mencari barang bagus tapi harganya sedang diskon murah gitu. Perangkat value analysis dan fundamental analysis itu ada 3, yaitu laporan keuangan perusahaan, lalu kedua kita bisa menggunakan berita ekonomi atau news, lalu ketiga bisa menggunakan sentimen pasar atau isu. Value investing. Price is what you pay, value is what you get. Nah, value investing ini merupakan metode untuk membeli saham di bawah harga wajar ya. Jadi under value. Nah, untuk kemudian tuh dijual di harga sewajarnya, fair value. Jadi prinsip terpenting yang wajib dipegang seorang value investor ya hanya membeli saham ketika kinerjanya bagus dan dijual murah. Artinya ya berada di bawah nilai intrinstiknya lah. Nah, contoh ke toko-toko yang di dunia itu contohnya kayak Warren Buffett, kalau di Indonesia itu Lo Keng Hong. Nah, kalian bisa menggunakan toolsnya itu ada di TradingView atau di finance.panensaham.com. Nah, di sini kita ada contoh laporan keuangan perusahaan ya. Perusahaan emiten saham itu diwajibkan merilis laporan keuangannya secara berkala, secara kuartal maupun tahunan. Nah, dari laporan tersebut itu bisa dilakukan analisis fundamental gitu, dengan mencermati beberapa poin utama yang berpengaruh terhadap nilai saham ke depannya. Nah, contoh acuan analisis fundamental yang pertama itu yang penting perusahaannya dengan model bisnis yang jelas. Kedua, memiliki kapitalisasi pasar atau market cap itu di atas 500 miliar. Nah, perusahaan terus meningkatkan labanya atau sahamnya. Tidak memiliki utang terlalu banyak. Lalu rata-rata PER atau price earning ratio setiap tahun tidak jauh berbeda. Nah, perusahaan yang memiliki ROA atau ROE tinggi bakal menjanjikan tingkat keuntungan yang juga tinggi, dan juga harus rutin membagikan dividen. Di sini ada contoh berita ekonomi ya. Jika berita tersebut positif ya pasti harga saham naik, dan sebaliknya kalau beritanya negatif ya harga sahamnya pasti anjlok. Karena secara logika manusia, kalau misalnya ada berita jelek tentang perusahaan itu pasti orang-orang bakal menarik uangnya dari saham-saham tersebut, makanya harganya turun. Sentimen atau isu. Nah,
berita-berita yang nggak terkait langsung dengan ekonomi maupun perusahaan pemilik saham itu bisa mempengaruhi harga saham naik dan turun loh. Jadi mereka itu ibaratnya kayak apa ya, bikin hoax lah. Contohnya ini ada screenshotan ya, kayak Yusuf Mansur ini dia itu viral dengan mansurmologinya gitu. Mansurmologi gak tuh. Mereka ini dari berbagai kalangan ya, mulai praktisi, akademisi, hingga para aktris ya. Mereka disebut itu influencer saham gitu, karena memanfaatkan media sosial untuk menggalang pembelian atau penjualan suatu saham yang berakibat harga saham itu naik atau turun. Kayak dulu itu siapa ya yang bantermologi gitu, jadi dia itu kayak tukang goreng gitu, misalnya saham ini bakal to the moon, bakal naik. Nah, padahal si influencer ini udah beli saham duluan. Jadi nanti waktu dia ngasih tahu saham ini udah naik 10%. Nah, orang-orang yang di sosial media yang nggak tahu apa-apa itu ikutan beli gitu. Nah, ketika banyak orang yang beli, si influencer saham ini yang udah beli banyak berapa ribu miliar langsung ngejual tuh asetnya. Akhirnya orang-orang pada nyangkut. Jadi kayak benernya ya kayak pedang bermata dua gitu kalau kita itu berinvestasi tidak dengan ilmu. Kita masuk ke materi technical analysis. Nah, di sini technical analysis atau TA itu metode untuk memprediksi harga, atau dikenal pula dengan metode chartis. Jadi kita itu mengandalkan chart sebagai mediasi analisisnya. Nah, chart itu apa? Chart itu grafik harga atau candlestick. Enggak mesti candlestick sih. Yaitu ya cara menampilkan harga dari waktu ke waktu atau history data. Nah, macam-macam chart itu ada 3, line chart, bar chart, dan candlestick. Nah, ini contoh line chartnya kayak gini. Ini contoh line chart. Jadi dia itu mirip detak ya, kalau kita di rumah sakit itu kayak detak jantung tuh yang garis-garis. Nah, kalau line chart ini dia hanya menampilkan history data itu cuma hanya close price nya saja, itu harga penutup akhir dari sebuah harga gitu. Nah, ini contoh bar chart. Bar chart itu hampir mirip sama candlestick ya, cuman dia mempresentasikan itu harga itu ada UHLC, itu open, high, low, close. Jadi kalau open itu dia yang garis sebelah kiri ini, lalu yang close itu yang garis ngadep sebelah kanan. Nah, di sini ada candlestick chart. Kita pasti tahu lah, candlestick chart itu ya candle warna merah dan hijau. Kalau hijau itu candle bullish, kalau merah itu candle bearish kan. Sama, candlestick ini juga dia masih tahu kita itu harga open, harga penutup, harga low, harga high. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Kalau low dari bullish candle itu yang sumbu yang bawahnya. Kalau low dari bearish candle itu kalau open dari bullish candle itu yang bawah, kalau open dari bearish candle itu yang atas. Nah, mindset dari technical analysis ini itu udah 2 ya. Jadi yang pertama itu history repeat itself, yaitu semua hal itu pasti berulang kembali. Harga yang pernah tinggi pasti akan tinggi lagi, dan sebaliknya harga yang pernah rendah pasti juga rendah kembali. Nah, kita di technical analysis ini
trend is your friend. Jadi kita trading itu selalu mengikuti tren, bukan melawan. Nah, perangkat technical analysis ini ada 3, yaitu price action, posisi harga, kedua pattern, pola-pola pergerakan harga, yang ketiga bisa menggunakan indikator atau rumus matematika yang ditampilkan secara grafik. Nah, contoh price action. Ini histori harga suatu saham bisa digambarkan secara grafikal. Jadi sehingga bisa dimanfaatkan untuk melakukan analisis dan prediksi harga saham ke depannya. Nah, analisis dan prediksi menggunakan hanya dengan data di histori ya. Jadi harga-harga ini tuh disebut dengan price action. Ini contoh menggunakan candlestick chart. Yang kedua, patterns. Patterns itu pola pergerakan harga yang bisa dijadikan acuan untuk memprediksi harga selanjutnya. Dua patterns yaitu candlestick patterns atau chart patterns. Patterns, contoh candlestick patterns ini ada contohnya pin bar. Nah, ini contoh pin bar itu seperti ini. Nah, efeknya kalau ada pin bar itu potensial arahnya itu akan ketahuan, bakal ke atas. Nah, ini ada patterns, tapi patterns yang chart patterns ya. Jadi chart patterns ini patterns yang terdiri dari beberapa candle. Di sini ada double top, head and shoulder, rising wedge. Ini juga ada triangle, triple top, bla 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 bla. Nah, ini contoh pattern double top. Jadi ketika ada peak 1 terus dia turun, lalu peak 2 dan peak 1 ini harganya sejajar, nggak lebih dari peak 1 atau jaraknya cuman dikit aja, nanti dia bakal bearish atau turun, karena ini menandakan kedua resisten yang kuat. Yang ketiga ada indikator. Jadi indikator ini sebuah alat atau tools yang memberikan data dari hasil perhitungan rumus tertentu untuk mengukur dan menilai kondisi pasar, sehingga trader bisa memprediksi arah market selanjutnya. Sederhananya itu ya, indikator hanya membantu ya, atau memberikan sinyal beli atau jual. Nah, dalam dunia technical analysis ada beberapa indikator yang dikenal dan digunakan para trader saham digunakan dalam trader dalam berdagang sehari-hari. Contohnya ya ada moving average, RSI, MACD, Bollinger Band, stochastic. Ini contoh indikator moving average atau rata-rata harga. Jadi indikator ini itu memprediksi suatu rentang periode tertentu yang ditampilkan sebagai suatu garis kurva pada chart. Nah, indikator MA ini ada beberapa tipe, seperti SMA itu simple moving average, EMA itu exponential moving average, BMA dan lain-lain. Kedua ada indikator stokastik. Nah, indikator ini tuh dikembangkan oleh George Lane pada tahun 1950. Ini masih menjadi salah satu indikator trading yang populer hingga hari ini. Jadi indikator ini tuh berguna untuk menilai momentum atau kekuatan tren. Nah, indikator ini tuh memprediksi harga dengan cara membandingkan rentang harga tertinggi dan terendah dengan harga penutupannya pada periode waktu tertentu. Yang kedua ada Bollinger Band, ketiga Bollinger Band. Nah, Bollinger Band ini salah satu indikator teknikal ya, yang digunakan untuk mengukur volatilitas dari market, dan menentukan arah tren pergerakan harga. Jadi apabila volatilitasnya itu tinggi, ini jarak antara band atas dan band bawah itu melebar. Jadi ketika ini dia akan ada tren atau
volatilitas pasarnya itu bakal tinggi. Terus kita masuk ke materi bandarmologi atau volume analysis. Nah, mindset di bandarmologi atau volume analysis ini, ingat ya, bandar jangan dilawan, dicopet saja. Jadi kita itu numpang uangnya bandar buat ngerakin market, jadi kita untung langsung udah keluar market daripada kalian boncos. Nah, perangkat untuk bandarmologi ini kita bisa menggunakan order book. Order book itu ada harga, volume, dan frekuensi. Lalu likuiditas, volatilitas. Nah, bandarmologi ini hanya cuma berlaku untuk market saham dan cryptocurrency, tidak berlaku untuk market forex maupun gold. Nah, ini contoh order book. Order book ini atau gampangnya price book atau harga buku. Ini tuh fungsinya untuk menampilkan informasi penawaran saat ini ya. Jadi order book ini tuh berisi harga bid, harga offer, terus jumlah antrian bid, jumlah antrian offer, hingga jumlah order yang dipasang. Nah, tujuannya membaca order book adalah ya mencari harga terbaik lah. Lalu ada likuiditas. Nah, saham-saham yang liquid itu bikin kita itu gampang buat jual atau beli saham tersebut. Nah, sebaliknya saham yang tidak liquid ya sulit dijual lagi, karena kita mau jual nggak ada yang mau beli ya nggak bisa dijual. Lalu volatilitas. Nah, volatilitas atau volatility adalah ukuran tingkat fluktuasi harga saham. Volatilitas itu selalu menjadi teman bagi trader karena volatilitas itu yang tinggi sama dengan peluang keuntungan yang semakin besar. Jadi misalnya ini ada saham kayu dari PT Darmi Bersaudara Tbk. Di sini kelihatan volatilitasnya itu 36% ya. Jadi di saham ini itu pembeliannya itu sangat kuat sekali. Jadi kita misalnya untuk mendapatkan keuntungan itu juga bisa cepat, bisa naik 36% hanya beberapa jam saja. Kita masuk ke materi investasi cerdas. Investasi cerdas ini ya gini, investasi cerdas itu ya berarti kita cerdas, berarti paham ya, paham dan terampil. Jadi kita itu harus memahami market, jenis saham, karakteristik saham, dan lain-lain, lalu memahami analisis yang sesuai dengan market dan gaya tradingnya. Nah, kita nggak tertipu oleh namanya money game, ponzi, investasi bodong atau sejenisnya. Lalu kita itu di investasi cerdas itu bisa menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Nah, biasanya itu disebut dengan algorithm trading atau robot trading, atau dikenal dengan EA, expert advisor. Nah, itu fungsinya apa sih? Nah, ini bisa diterapkan untuk trading semi otomatis maupun full otomatis. Jadi kita hanya butuh skill programming, lalu kita membuat algoritma dari strategi yang kita teorikan, lalu kita jadikan sebuah EA. Nah, mengapa trading menggunakan robot? Ada 3 prinsip. Yang paling menentukan itu sebenarnya mindset ya, mindset sama psikologi tradernya. Nah, kalau psikologi itu berarti tentang fear, greedy, atau ketakutan atau serakah. Nah, metode yang sama persis atau money management yang sama persis dijalankan dengan orang yang berbeda, hasilnya itu bisa berbeda. Nah, fungsinya robot ini apa? Jadi
fungsinya robot ini untuk mengkesampingkan ini yaitu psikologi sama itu. Jadi kan robot ini dia berjalan hanya menggunakan perintah ya. Kalau kita lama-lama trading manual dengan diri kita sendiri, itu lama-lama psikologis itu bisa kena. Nah itu makanya itu menghindari hal tersebut itu bisa menggunakan robot. Nah kalau kita mau program robot itu apa sih yang dibikin ya? Pasti yang pertama kapan kita saat masuk market, dan kedua pasti saat kita keluar dari market ya. Sederhananya ya kapan saat beli, kapan saat jual. Nah berdasarkan harga beli, harga jual itu ya TP atau SL. Patterns, kita bisa menggunakan patterns atau pola-pola pergerakan harga yang bisa dikenali, atau indikator. Nah ini contoh analisis atau screener saham menggunakan PineScript ya. Jadi PineScript ini dia bisa menampilkan informasi seperti di atas. Nah ini kita atau analisis menggunakan IE atau robot. Ini biasanya Oke, maaf ya tadi ada telepon. Oke. Nah ini contoh analisis saham menggunakan Python programming, bisa dilihat seperti ini. Ini forex atau gold menggunakan robot trader atau IE, jadi dia auto trading menggunakan VPS ya. Nah ini crypto robot trader menggunakan VPS juga, dia menggunakan bahasa Python, lalu library-nya menggunakan OpenTF. Nah disclaimer ya buat kalian semua, robot atau sejenisnya itu bukanlah alat untuk cara cepat jadi kaya raya. Jadi robot itu hanya berjalan berdasarkan algoritma atau pola pikir si pembuat robot. Nah robot sehebat apapun itu ya pasti pernah loss. Robot itu ya harus selalu dicoba secara berkala atau rutin. Bila perlu ya dilakukan modifikasi biar bisa up to date sama keadaan market. Nah lalu yang pasti percayalah hanya pada robot buatan sendiri. Investasi cerdas adalah programming for your life. Maksudnya programming for your life itu apa? Jadi hal ini adalah memanfaatkan skill programming Anda untuk memudahkan Anda dalam trading atau berinvestasi. Nah, konklusi atau kesimpulan dari sini, pertama jelas financial market adalah sarana atau media untuk berbisnis, investasi maupun trading. Jadi bisa menjadi kaya dengannya, tapi bukan cara cepat kaya juga. Kedua, untuk bisa sukses di suatu market itu yang pertama harus kita kenali marketnya, karakter marketnya, aturan mainnya, para pemainnya, strategi permainannya. Lalu berlatih terus bertumbuh kembanglah dengan normal, bukan secara instan. Nah, apa yang saya sampaikan di sini itu hanya pembuka bagi langkah kita selanjutnya. Masih dibutuhkan lebih dalam latihan menerapkan metode-metode yang dipelajari dan pengalaman yang membutuhkan waktu atau disebut jam terbang.
Oke, terima kasih. Semoga ilmu bisa bermanfaat bagi kita semua. Buat semuanya, saya akhiri. Terima kasih.